Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dan salam sukses saya ucapkan buat Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah mengunjungi channel saya yang berisi video tutorial tentang cara mudah memahami hukum ketenagakerjaan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Bersama saya, Maimun Ridwan Mugares SH. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang upah pekerja atau buruh dan juga waktu kerja serta waktu saat buruh tidak bekerja. Dalam video tutorial ini, Bapak, Ibu, Saudara akan diberi pemahaman tentang upah pekerja atau buruh dan waktu kerja serta waktu saat buruh tidak bekerja secara komprehensif dan menyeluruh, sehingga nantinya bisa memahami tentang upah dan waktu kerja secara lengkap, utuh, dan tuntas. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita awali pembahasan ini dengan mengulas tentang definisi dari upah. Apa itu upah? Ya, apa bedanya upah dengan gaji? Nah, beda juga mungkin dengan penghasilan. Apa bedanya upah, gaji, dan penghasilan? Nah, menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam upah ini adalah tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi upah adalah hak pekerja atau buruh, ya, diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Jadi dinilainya dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh. Jadi sumbernya dari pengusaha. Kemudian upah ini ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan upah pada awalnya adalah ada di perjanjian kerja, ya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Kemudian setelah sepakat tentang upah, tentang nilai upah ini, maka dituangkan dalam perjanjian kerja. Selain itu, upah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada ketentuannya, upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Ya, kan begitu. Di dalam perjanjian kerja, kalau ada kesepakatan pekerja atau buruh dibayar upah di bawah upah minimum yang berlaku, maka itu tidak dibolehkan. Ya, itu artinya upah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi termasuk juga upah adalah tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, ini upah. Nah, sekarang kalau gaji, bagaimana? Apakah gaji sama dengan upah? Dalam Undang-Undang Kepegawaian, bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ini ada di pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pegawai negeri sipil berhak memperoleh
gaji, tunjangan, dan fasilitas. Jadi kalau pegawai negeri sipil itu berhak memperoleh gaji atau memperoleh remunerasinya berupa gaji. Berbeda dengan pekerja atau buruh yang menerima remunerasi berupa upah. Jadi ada bedanya ternyata, ya. Di ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini juga disebutkan bahwa pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji. Tidak ditulis berhak memperoleh upah. Nah, ini ada definisi tentang gaji, yaitu gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau gaji ini kompensasi dasar, ya, yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi sudah ada aturannya, tidak bisa didasarkan atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Tidak ada. Seseorang yang menjadi pegawai negeri, begitu dia diangkat, mendapat SK sebagai pegawai negeri, di situ sudah dicantumkan gajinya berapa, golongannya di mana, ya kan? Kalau untuk pegawai negeri dengan masa kerja 0 tahun dan latar belakang pendidikannya adalah S1, maka dia langsung menempati golongan 3, ruang A. Gaji pokoknya sudah ada di situ. Apapun yang latar belakang dari ijazahnya itu, apakah dia ilmu eksakta atau ilmu humaniora atau ilmu yang lainnya, selama dia ijazahnya S1, kalau menjadi pegawai negeri dengan 0 tahun masa kerja, maka dia mendapat gaji seperti yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk pegawai negeri dengan golongan 3A. Jadi sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada kesepakatan, ya. Tidak boleh nawar, tidak boleh nego. Tetapi kalau upah itu boleh nego, boleh nawar. Kalau diberi upah sekian, mau atau tidak. Kalau dia bilang nggak mau, minta ditambah, ya akhirnya kan ada negosiasi. Nah, setelah ada negosiasi, timbul kesepakatan, maka dituangkan dalam perjanjian kerja. Nah, di situ bedanya upah dan gaji. Nah, ketentuan tentang gaji, definisinya ini ada di penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparat sipil negara. Sebagai contoh, ya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Jadi kalau pegawai negeri sipil ini menerima paket remunerasinya berupa gaji dan sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Besarannya sudah ada, diatur di situ. Berbeda halnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Ya. Di situ tidak mengatur besarnya upah. Perlindungan upah hanya mengatur perlindungan saja dari upah itu. Jadi kalau di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 itu tentang peraturan gaji, ya kan? Kalau di peraturan pemerintah
ini tentang perlindungan upah. Kalau yang pertama ditujukan untuk pegawai negeri, kalau yang kedua untuk pekerja atau buruh. Nah, kemudian ada lagi misalnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ke-13 tahun 2020 kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai non-pegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau tunjangan. Jadi, gaji ini tidak hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil, tetapi juga diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia. Para prajuritnya menerima gaji. Begitu juga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Para polisi menerima gaji, bukan upah, ya kan? Pegawai non-pegawai negeri sipil juga menerima gaji, ya. Kalau pensiunan menerima pensiunan, ya kan? Ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, ya. Jadi pengupahan adalah segala hal yang berkaitan atau bisa dikaitkan dengan upah. Itu namanya pengupahan, ya. Di sini langsung upah itu hanya untuk pekerja atau buruh, ya. Jadi ternyata ada perbedaan bahwa kalau upah itu sumbernya dari pengusaha, ya, untuk membayarnya. Kemudian kalau gaji sumbernya dari keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, penghasilan pekerja atau buruh ada yang berupa upah dan pendapatan non-upah. Jadi yang namanya upah ditambah pendapatan non-upah itu adalah penghasilan. Nah, definisinya begitu ya. Jadi penghasilan itu adalah upah dan pendapatan non-upah dijadikan satu. Ketentuan ini ada di pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, penghasilan berupa upah. Nah, sekarang upah dulu kita bicara. Penghasilan berupa upah terdiri dari upah tanpa tunjangan, yaitu kalau di dalam perjanjian kerja tertulis pihak pekerja atau buruh menerima upah sekian, nggak ada embel-embelnya, nggak ada deskripsi yang lain, maka itu adalah upah tanpa tunjangan, tertulis upah saja. Nah, bisa juga upah itu dibagi atas upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi kalau ada surat perjanjian kerja, bisa saja itu di dalamnya tertulis bahwa pekerja atau buruh menerima upah pokok dan tunjangan tetap. Selanjutnya, upah bisa dibagi juga atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Jadi selain ada tunjangan tetap, ada juga tunjangan tidak tetap. Nah, bisa juga upah itu dibagi atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Jadi, pekerja atau buruh hanya menerima upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Ya kan? Ketentuan ini ada di pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Jadi upah pokok ini besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan, ya kan? Kalau ada karyawan baru mau masuk, ya wawancara, kemudian bisa nego upah, minta upah berapa dan sebagainya gitu kan. Kalau sepakat maka dituangkan dalam perjanjian kerja. Ini upah pokok ya. Dasarnya adalah kesepakatan. Selanjutnya tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja atau buruh dan keluarganya, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain. Tunjangan tetap pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh dan atau pencapaian suatu prestasi kerja tertentu. Jadi tunjangan tetap ini pembayarannya dalam satuan waktu yang sama dengan upah pokok. Jadi misalnya upah pokoknya 5 juta sebulan, kemudian tunjangan tetapnya umpamanya di situ tertulis tunjangan jabatan 1 juta per bulan, sama dihitungnya. Dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh atau suatu prestasi kerja tertentu. Artinya pekerja atau buruh masuk berapa hari pun di dalam bulan yang sama, itu tidak berpengaruh pada tunjangan tetap. Tunjangan tetap nilainya diberikan tetap, tidak didasarkan pada kehadiran atau prestasi kerja tertentu. Selanjutnya tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja buruh yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja buruh dan keluarganya, serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport, tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja atau buruh. Jadi tunjangan tidak tetap ini ya pembayarannya dilakukan dengan satuan waktu yang tidak sama dengan pembayaran upah pokok. Kalau upah pokok bisa dihitung per bulan. Tunjangan tidak tetap ini misalnya tunjangan transport dihitung berdasarkan kehadiran. Kalau datang diberi uang tunjangan transport. Kalau tidak datang tidak diberi tunjangan transport. Kalau datang diberi tunjangan makan. Kalau tidak datang untuk bekerja ya tidak diberi tunjangan makan. Tapi upah pokok dan tunjangan tetapnya tetap diberikan dan tidak terpengaruh oleh kehadiran maupun pencapaian suatu prestasi kerja tertentu. Ya, jika komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi kalau upahnya itu dibagi dua menjadi upah pokok dan tunjangan tetap, maka upah pokoknya minimal harus 75% dari gabungan upah pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan ini ada di pasal 94 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, junto pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Contohnya adalah misalnya jabatan X upahnya adalah upah pokoknya 6 juta, kemudian tunjangan jabatannya 2 juta. Total upahnya adalah 8 juta kan? Maka ini dibolehkan karena upah pokoknya itu masih dalam range 75% dari keseluruhan upah yang dibayar. Jadi 6 juta itu adalah 75% dari 8 juta. Nah, jadi
masih dibolehkan. Contoh lain, misalnya upah Y, upah pokoknya 5.600.000, tunjangan jabatannya 2.400.000, total upahnya jadinya adalah 8 juta. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena 5.600.000 yang berupa upah pokok itu tadi lebih kecil dari 75% yang disyaratkan untuk maksimal sebagai upah pokok. Jadinya karena upah pokoknya cuma 70%, maka ini tidak dibolehkan. Yang dibolehkan maksimal adalah 75% dari keseluruhan upah. Syukur 80%, syukur 90%. Tapi kalau di bawah 75% tidak boleh. Nah, jika komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, maka besarnya upah pokok paling sedikit adalah 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan ini ada di pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, tadi adalah upah, ya. Penghasilan pekerja atau buruh terdiri atas upah dan pendapatan non-upah. Nah, yang pendapatan non-upah itu apa saja? Ya, yang pertama adalah fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan lain-lain yang juga bisa diberikan dalam bentuk uang pengganti fasilitas kerja. Ya, jadi ini fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura. Jadi misalnya, nah, kalau itu diberi seragam, ya seragam kan gratis itu, diberi oleh perusahaan, diberi seragam, kemudian diberi sepatu safety shoes. Ada juga misalnya ada yang diberi kendaraan sebagai sarana transportasi untuk berangkat dan pulang kerja, ada dikasih mobil dinas dan sebagainya untuk jabatan-jabatan tertentu. Kemudian ada koperasi karyawan yang kantor koperasinya dan tempat operasi koperasinya itu bisa menggunakan gedung milik perusahaan secara gratis. Ya, ini kan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau pengusaha kepada pekerja atau buruh. Ini namanya pendapatan non-upah. Termasuk juga mungkin sarana-sarana olahraga. Kalau di dalam lokasi kerja ada atau mungkin disewakan tempat untuk berolahraga, main badminton bareng yang uang sewanya dibebankan kepada perusahaan atau pengusaha, maka ini adalah termasuk fasilitas. Selanjutnya adalah bonus. Bonus ini juga pendapatan non-upah, yaitu pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan kerja lebih besar dari target produksi yang normal, atau karena ada peningkatan produktivitas, atau bonus itu juga bisa didasarkan ya pada kesepakatan pembagiannya, ya kan. Kalau melampaui target produksi sekian, maka sekian persen untuk pekerja atau buruh dibagi bareng-bareng. Nah, ini namanya bonus ya. Kalau umpamanya keuntungan perusahaan bisa lebih besar dari nyampe target sekian persen, nah setelah 100%-nya itu maka nanti ada diberikan bonus kepada karyawan, pekerja atau buruh. Nah, ini bonus ya. Selanjutnya, pendapatan non-upah yang lain adalah tunjangan hari raya dan
insentif. Kemudian uang servis, ya. Kalau uang servis ini adalah untuk perusahaan tertentu, misalnya pada hotel atau restoran. Uang servis ini kan didapat dari tip yang diberikan oleh customer. Nah, itu dikumpulkan. Nanti pada periode waktu tertentu, pada akhir periode itu, misalnya setiap akhir minggu atau setiap akhir bulan, kemudian dibagi-bagi kepada seluruh karyawan yang besarnya disepakati, ya. Nah, ketentuan ini ada di pasal 8 sampai dengan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Bapak, Ibu, dan Saudara juga bisa merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE strip 07/Men/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah. Jadi ini sama, isinya sama. Cuma secara peraturan ya yang berlaku adalah pasal 8 sampai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kalau surat edaran ini tadinya diberlakukan sebelum ada Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, hak bekerja atas upah, ya, hak pekerja atau buruh atas upah itu timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Jadi selama ada hubungan kerja ya yang diawali dengan perjanjian kerja tadi, maka buruh berhak atas upah dari pengusaha. Dan kalau hubungan kerjanya putus, maka upah juga putus ya, haknya sudah tidak ada lagi. Nah, ketentuan ini ada di pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ya. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Jadi, pekerja atau buruh kalau nilai pekerjaannya sama, ya, kemudian masa kerjanya juga sama, upahnya otomatis juga harus sama, tidak boleh dibedakan, ya, harus sama. Setiap pekerja atau buruh upahnya harus sama untuk yang sama nilainya. Kemudian pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau sudah sepakat, kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja, maka pengusaha harus membayar sesuai kesepakatan tersebut. Tidak boleh dikurangi atau direvisi tanpa persetujuan kedua belah pihak. Kemudian pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau dengan serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini juga mengatur upah. Nah, kemudian ada kesepakatan ya antara pekerja atau buruh dengan pengusaha tentang upah. Nah, kesepakatan ini tidak boleh lebih rendah dari yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa daerah A upah minimumnya adalah sekian, maka pekerja atau buruh kalau membuat kesepakatan dengan pengusaha tentang upahnya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Nah, kalau ternyata bertentangan bagaimana? Maka kesepakatan itu batal demi hukum. Dengan pengaturan yang dilaksanakan adalah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, kalau sudah sepakat bersedia menerima upah di bawah upah minimum, maka itu tidak berlaku.
yang berlaku adalah yang upah minimum yang harus dibayarkan oleh pengusaha. Nah, kemudian untuk kalimat pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan ini memang sengaja saya kasih warna yang berbeda. Karena di situ tertulis wajib, ya. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja buruh sesuai dengan kesepakatan. Namanya wajib itu kalau tidak dilaksanakan pasti ada sanksinya. Nah, sanksinya apa? Ya, sanksinya adalah kalau dilanggar maka bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ingat, di sini ada pidana minimal. Jadi range-nya sudah ada antara 1 tahun sampai 4 tahun. Tidak bisa dipidana cuma 3 bulan atau 6 bulan, itu tidak bisa. Minimal 1 tahun. Itu kalau melanggar ketentuan ini. Ya. Nah, aturan ini ada di pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Keseluruhan dari aturan ini ada di pasal 88A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, sekarang kita membahas tentang upah minimum. Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau pekerja atau buruh bekerja pada waktu awal masuk, dia boleh upahnya cuma diberi upah minimum. Jadi levelnya upah minimum saja. Walaupun mungkin dia pernah bekerja di tempat lain. Tapi kalau di tempat bersangkutan perusahaan dia bekerja itu masa kerjanya masih kurang dari 1 tahun, maka upahnya boleh upah minimum. Ya. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Nah, ini pengusaha dilarang membayar upah. Kalau dilarang pasti juga ada sanksinya, ya kan? Jadi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jadi kalau membayarnya lebih rendah dari upah minimum, pasti ada sanksinya. Ketentuan ini ada di pasal 88E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya. Upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Jadi kalau tadi masa kerjanya kurang dari 1 tahun, dia bisa diberi upah minimum. Tapi setelah 1 tahun atau lebih, maka upahnya itu berdasarkan struktur dan skala upah yang harus disusun oleh pengusaha. Ketentuan ini ada di pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, upah minimum merupakan upah bulanan terendah. Jadi memang upah minimum itu upah terendah, ya kan? Yaitu upah tanpa tunjangan. Jadi jika pekerja atau buruh itu tadi menerima upah saja, nggak ada tulisan apapun, maka di situ ya adalah upah tanpa tunjangan, ya upah gitu aja. Bisa juga upah minimum terendah itu berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, bisa. Jadi misalnya upah pokoknya upah minimumnya 10 juta, ya kan? Terus suatu perusahaan membuat kebijakan upah pokoknya 8 juta, kemudian tunjangan tetapnya 2 juta, totalnya 10 juta.
Nah, itu sama kan, totalnya juga upah minimum. Jadi bisa dibagi atau di breakdown menjadi upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, kemudian jika komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum. Ya, kan? Kalau upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upahnya seperti itu, maka upah pokoknya minimum sebesar upah minimum. Nah, gitu. Ketentuan ini ada di pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, yang tadi ini, kalau pengusaha membayar lebih rendah dari upah minimum, maka bisa dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Nah, ketentuan ini ada di pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, ketentuan upah minimum ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Jadi, kalau usaha mikro dan kecil itu boleh membayar di bawah upah minimum. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan dengan ketentuan, ya kan? Ada ketentuannya, tidak semua usaha mikro dan kecil itu boleh, tapi ada ketentuannya, yaitu paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, ya kan? Kesepakatannya harus seperti itu. Yang berikutnya, nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Nah, kesepakatan upah sebagaimana dimaksud berdasarkan poin A dan poin B didasarkan pada data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, ya. Jadi tidak boleh datanya sendiri, tapi datanya harus dari data instansi yang berwenang di bidang statistik. Tentuan ini ada di pasal 90B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 junto pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib mempertimbangkan faktor sebagai berikut, ya. Yang pertama, mengandalkan sumber daya tradisional, ya. Jadi sumber dayanya masih tradisional gitu kan. Kalau umpamanya masih membuat mie, kan ada itu mie ayam bikin sendiri kan mie-nya, itu masih dibikin pakai manual. Itu contohnya ya. Contohnya seperti itu, ya kan. Pokoknya masih tradisional, pabrik tahu juga masih alat-alatnya masih menggunakan alat tradisional, bukan alat yang sudah serba mesin, ya. Kemudian tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan padat modal. Jadi kalau modalnya sudah besar dan menggunakan teknologi tinggi, maka tidak boleh, ya, harus memenuhi upah minimum. Tapi kalau tidak bergerak di bidang yang usahanya tidak berteknologi tinggi, maka dia boleh, ya. Walaupun sebenarnya sekarang hampir semuanya itu menggunakan teknologi tinggi. Pemasarannya lewat HP, ya kan? Ada yang namanya apa namanya itu? Pesanan makanan lewat Android. Nah, itu kan teknologi tinggi itu Android itu kan. Ya, 10 tahun yang lalu belum ada. Ya, hampir semuanya. Tapi maksud di sini adalah menggunakan teknologi tinggi itu kalau peralatan-peralatannya, misalnya cash registernya sudah ada, pakai komputer, semuanya tercatat dengan baik, kemudian ada alat-alat yang
berteknologi tinggi diinstal di usaha kecil dan menengah tersebut, maka dia harus membayar sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Misalnya kan ada itu gerai-gerai yang apa namanya minimarket seperti itu ya. Nah, itu kan dia sudah menggunakan teknologi tinggi kan. Ruangannya juga ruangan jualnya juga pakai AC ya, dan modalnya juga cukup banyak. Nah, itu harus membayar upah minimum ya. Ketentuannya paling tidak harus membayar upah minimum, tidak boleh di bawah upah minimum. Nah, ketentuan ini ada di pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Usaha mikro, ya, ini definisinya ya kan. Yang dibolehkan tadi adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu satu, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi kekayaan bersihnya itu cuma 50 juta minimal, tidak termasuk tanah dan bangunan. Karena tanah dan bangunan kan bisa sewa, ya kan? Ada gerai-gerai tertentu yang sewa atau di mal-mal itu outletnya sewa. Nah, itu ya. Bukan milik sendiri ya, karena bukan milik sendiri, tapi kekayaan bersihnya paling banyak 50 juta. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Omsetnya 300 juta rupiah per tahun. Ya. Ketentuan ini ada di pasal 1 ayat 1, junto pasal 6 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya usaha kecil. Nah, ini sekarang usaha kecil, tadi usaha mikro ya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu satu, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta ya, sampai dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Ini omsetnya. Ini usaha kecil ya, sepanjang tadi bukan merupakan bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar. Jadi ini usaha yang mandiri sendiri gitu ya. Ketentuan ini ada di pasal 1 ayat 2, junto pasal 6 ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau hasil. Nah, jadi dasarnya upah itu adalah waktu atau hasil. Ketentuan ini ada di pasal 88B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Upah berdasarkan satuan waktu. Ya, ini yang didasarkan pada satuan waktu, yaitu upah per jam. Yang pertama adalah upah per jam. Satu, hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Ini yang kemarin sempat viral di sosial media yang disebutkan bahwa nanti upahnya akan dihitung per jam semua. Itu tidak benar. Ya, isu-isu yang seperti itu sengaja dihembuskan itu bahwa nanti upahnya semuanya dihitung per jam, gitu kan? Itu tidak benar. Jadi upah per jam itu hanya untuk pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Jadi tidak full, yaitu orang yang bekerja kurang dari 7 jam sehari dan kurang dari 35 jam dalam 1 minggu. Jadi memang jam kerjanya di bawah 35
jam dalam 1 minggu. Kemudian upah per jam hanya boleh dibayarkan berdasarkan kesepakatan dan nilainya tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. Jadi harus ada kesepakatan untuk membayar atau menerima upah yang dihitung per jam. Nah, ini jam-jaman ini kayak yang di tempat itu. Formula perhitungan upah per jam adalah, ya, ini formulanya atau rumusnya. Upah sebulan dibagi 126. Jadi upah per jam adalah upah sebulan dibagi 126. Jadi kalau upahnya adalah upah minimum, maka upah per jamnya adalah upah minimum tadi dibagi 126. Itu akan ketemu upah per jam, ya. Ketentuan ini ada di pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, yang kedua adalah upah harian. Upah sehari adalah satu, untuk perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Jadi kalau perusahaan itu sistem waktu kerjanya adalah 6 hari 1 minggu, dari hari Senin sampai hari Sabtu, gitu kan, liburnya cuma 1 hari, maka upah sebulan itu dibagi 25 untuk menghitung upah seharinya. Sedangkan kalau perusahaan itu menggunakan sistem waktu kerja 5 hari kerja dalam 1 minggu, ya kan, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, maka upah seharinya adalah upah sebulan dibagi 21. Ya. Ketentuan ini ada di pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, kemudian upah bulanan, ya. Upah bulanan adalah upah yang dihitung dan dibayarkan per bulan, setiap bulannya. Upah berdasarkan satuan hasil. Jadi, upahnya ini didasarkan pada satuan hasil, ya kan? Kalau tadi berdasarkan satuan waktu, maka sekarang berdasarkan satuan hasil. Ya. Jadi, besarnya upah ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Jadi, besarnya upah sudah disepakati. Ya. Kalau kamu berhasil menjual sekian, maka kamu dapat upah setengah kian. Nah, begitu kan? Jadi sudah ada prosentasenya. Ya. Kemudian penetapan upah sebulan berdasarkan satuan hasil untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja atau buruh. Jadi karena ini upahnya didasarkan pada hasil pekerjaan, di tiap bulan ya tidak sama dengan bulan sebelumnya, ya pasti juga penghasilannya, upahnya ini adalah naik turun. Bisa jadi bulan ini bagus, bulan kemarinnya tidak, gitu kan. Bulan depannya banyak, bulan ini tidak banyak, ya kan, tidak tetap, ya kan, karena didasarkan pada satuan hasil, ya. Maka kalau mau menghitung upahnya sebulan itu berapa, itu didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir ini. Jadi kalau nanti untuk pembayaran pesangon atau untuk pembayaran uang penghargaan masa kerja, itu cara menghitung upah sebulannya adalah upah rata-rata dari 12 bulan terakhir. Ketentuan ini ada di pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020. Ya. Kemudian
Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Jadi upahnya ini harus ditinjau ya, secara berkala ya. Kala-kala ditinjau, kala-kala tidak. Nah, maksudnya begitu kan? Tidak. Maksudnya periodenya itu secara tetap. Misalnya setiap tahun ditinjau lagi upahnya gitu kan. Di susun lagi si A berapa, si B berapa, berdasarkan penilaian dan sebagainya. Itu hal lain di luar tutorial ini. Kalau ada kesempatan nanti bisa saya buatkan juga. Nah, kemudian ketentuan ini ada di pasal 92A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 junto pasal 48 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan ya. Nah, kemudian peninjauan upah tadi yang dilakukan secara berkala itu kan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi ditetapkan di situ kapan upahnya akan ditinjau gitu kan. Nah, nanti besarnya peninjauan itu kan tidak sama untuk tiap tahunnya kan. Banyak komponen yang harus dihitung ya. Ketentuan ini ada di pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2020. Kemudian upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Jadi kalau upah minimum itu sudah tidak bisa ditawar lagi, memang harus diberikan ya untuk pekerja-pekerja yang masa kerjanya di bawah upah minimum. Tapi kalau ada upah yang lebih besar dari upah minimum untuk pekerja-pekerja tertentu, ya boleh saja ya. Itu karena didasarkan pada mungkin pendidikan, kemudian pengalaman, keterampilan, dan lain-lain gitu kan ya. Maka kalau upahnya di atas minimum maka didasarkan pada kesepakatan ya, antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Ketentuan ini di pasal 90A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.